Satu, setiap langkah hidup harus diniati ibadah. Dasarnya iman mencari ridho Allah. Nomor satu. Itu satu paket. Yang kedua, selalu zikir. Zikir. Zikir itu utuh di kolbi bilisan bilkal. Contoh, aku diberi amanah, ya harus saya sampaikan. Nek tidak saya sampaikan, saya dosa. Betul, betul. Itu namanya zikir di kolbi. Zikir bilhalnya, oh ya saya dapat rezeki sekian. Ini ada bagian dari orang-orang yang membutuhkan. Ya tak keluarkan. Itu bilhalnya, perbuatannya. Kalau zikir yang secara kafah itu, ya sudah semuanya itu urusan Allah. Urusan Allah tuh. Kita tidak akan merasa takut. Semuanya itu Allah. Tidak merasa terganggu. Walaupun tidak orang risau, mengganggu, khawatir. nggak perlu khawatir, enggak. Wala tahinu wala tahyanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu pegang betul itu. Yang ketiga, orang yang bernilai itu punya karya, amal soleh. Ya, apa saja, sebab Allah sangat mencintai orang yang punya pekerjaan, dan pekerjaan itu diperbagus. Itu Allah sangat cinta. Artinya profesional ya. Ya profesional itu Bahasa istilah sekarang makanya itu. itu. Ya, jadi punya karya, punya amal soleh. Maka Pak Budi itu selalu berbuat. Yang bikin sekarang saya stressingnya baru bikin sekolahan. Murid itu yang M itu sudah 250 itu muridnya. Yang di Ar-Razak Ya, itu. yang belakang itu baru ada kurang lebih ya 100. Belakang itu ada MTS. Oh, langsung. Ada belakang ada di sana. Ya kemarin baru ambrol pagarnya, ya nanti ditambahin. Iya. Itu yang ketiga ya. Yang Ketiga. keempat istiqomah. Ya, Istiqomah itu sudah banyak paham. Tapi istiqomah ini ternyata memiliki fadilah yang luar biasa. Sebetulnya kunci keberhasilan itu diantara lain istiqomah. Rasul pernah ditanya, ya Rasul, berilah aku bekal hidup. Aman tu bilah sumastaqim. Yakinlah kepada Allah dan istiqomah. Itu Mbah Budi ini sudah tidak tergantung siapa-siapa, hanya tergantung Allah. Tapi saya membutuhkan saudara-saudara. Tapi gantungan saya sama Allah. Saya tidak pernah khawatir. Iya, Pak De. Jadi istiqomah itu nomor 4. Nah, fadilah istiqomah. Manfaati istiqomah ki ono 5. Siji, panjenengan mlaku mobilmu niat ibadah wis bernilai entuk ganjaran. Amin. Kuwi bismillahirrahmanirrahim langkah. Yang kedua, orang yang istiqomah itu Allah akan berikan kekayaan rohani di samping material. Orang yang bisa nolong dia rohani, senang. Padahal orang yang suka menolong itu akan diberi rezeki. Waladina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah waladina awanasaru ulaika humul mu'minuna haqqalahum maghfirah barizqun karim. Kalau Allah bisa bicara secara sederhana, Bud, kowe kita kei rezeki karo dosamu tak apura gelem ora. Oh nggih, purun. Resepnya ini suka menolong. Memberi tempat kediaman. Tempat kediaman itu kan dalam keluarga orang tua, ayah sebagai tambatan, ibu sebagai tambatan. Di keluarga dan lain menjadi anutan. Tempat tambatan, memberi tempat kediaman. Yang ketiga, orang yang akan diterima maghfirah adalah orang yang mau hijrah. Hijrah itu mengadakan perubahan. Kalau makannya kan dari Mekah ke Madinah. Maknawiyah, wah itu luar biasa. Tapi kita juga harus ingat, setan itu enggak pernah berhenti. Ujiannya Pak De, Masya Allah. Okay. Jadi hijrah yang keempat, orang yang akan diterima maghfirah sungguh-sungguh. Abang sama Lala. Adi ini dilihat oleh Allah sama Bu Adi lihat. Ini tenanan orang ini. Sungguh-sungguh enggak berbuatnya ini. Kalau sungguh-sungguh ya tak beri. Itu filosofi saya sederhana.
Jadi Allah melihat saya, Budi ini tenanan orang. Sungguh-sungguh enggak. Saya setiap bulan kan 1,5 miliar. Dari mana itu? Pengeluarannya, Enggak betul. bisa. Betul. Islam itu. Nangis kalau kita cerita tentang Islam. Iya. Betul, Pak De. Kesungguhan Bang Haji. Betul, betul. Wis pokoknya ana apa-apa ya wis lillah. Engko ana wong gini ya bengen tuwa wae. Makasih Pak De. Makasih. Wis, Ben. Allah lebih tahu tentang diri Saya saya. sampai merinding ini dengerin. Allah lebih tahu tentang diri saya. Nah kalau saya ini enggak diberi kekuatan, wong saya ngopen ini udah 35 tahun. Betul, Pak De. Saya jadi guru aja pensiun dini. Allah. Saya nggak haji jual rumah. Sudah haji lah. Sampun Pak De. Apalagi yang udah haji. Nggih. Orang yang sudah haji itu dulu 1/3 untuk keluarga, 2/3 untuk umat. Nggih. Terus mau ngejar apa saya? Betul. Itu harus itu. Walaupun 1/3, oh mesti dicukupi. Nggih Pak De. Allah. Loh. Oh, selalu luar biasa. Saya dengerin. Jadi itu istiqomah. Allah akan memberikan kekayaan rohani di samping material. Wong aku lara ning rumah sakit 4 hari. Kelasnya kelas VIP. Ibu ini udah berpikir, wah, bapak ini kok tambah biayanya. Nah, kebetulan ada santri saya. Pak Ustadz di mana? Saya di rumah sakit. Ada apa? Saya baru nama. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, jalani. Jangan lupa minum obat karena dia dokter. Oh santrinya Pak De itu? Iya, dokter. Nah, baru 2 jam. Ustadz, sudah tak kirim biayanya. Loh, itu piye? Nanti saya pulang itu punya sisa 7,5 juta. Teman saya tak panggil, ya, iki ono sisa 7,5 juta. Ben jadi amanah apa jariah, amal belikan besi. Pak tukoke besi habis. Membangun madrasah aliyah itu paling dasar ya sekitar 15 miliar habis itu. Lu itu loh Bu. Wah, saya nangis kok. Nggih Pak De. Jadi orang yang beriman itu pasti beruntung. Insyaallah. Wong aku ya tahu jual beli kok. Nggih. Iya. Saya prinsip saya nggak mau rugi. Jual beli itu. Saya dulu kan hobinya jual beli tanah. Aku pernah beli tanah 60 juta. Itu ya Allah kok ini mahal ini. Akhirnya saya bangun. Ada yang nyenengi, menyukai. Gak apa-apa nih sambil ngaji. Ada yang menyukai, dibeli 225 juta. Sini aja. Masalah. Loh. Masyaallah. Padahal dia yang ngejar terus, saya tuh sampai sembunyi dicari. Wong dodolan kok gitu loh. Aku ra dodolan, dia yang senang. Waduh ya Allah, ya wis. Terus tak belikan tanah di Bulus Aroyak itu. Aroyak itu wakaf dari keluarga saya itu hanya 500. Kurang lebih itu sudah hampir 5.000 tanah itu. Saya beli. Gede banget itu. Saya beli hanya, Bang, Pak, ada apa? Ini ada mau tanah dijual. Di mana? Ya sudah nanti tak kirim uangnya. Iya ini. Jadi istiqomah aku ya, fadilah manfaat istiqomah yang nomor 3. Nomor 3 mau akan diberi kekayaan rohani di samping material. Karena ini istiqomah. Ganjaran. Amin. Loh, itu untungnya orang yang berilmu itu maka luar biasa. Orang yang paham itu apalagi wah sudah. Yang keempat, Allah akan berikan kemapanan hati. Itu orang yang istiqomah. Mantap ya Pak De. Mantap, kemapanan. Contoh, anak saya berangkat ke kampus, ambil undangan, mau wisuda. Pulang sudah meninggal. Loh, saya nggak nangis, istri saya nggak nangis, nggak boleh kan? Kita harus seperti ini. Demikian inilah jalan hidup kita. Saya dan anak kita sudah jalannya seperti ini. Nggak akan nangis. Kembali ke Allah. Karena titipan. Iya. Mantap. Tapi itu proses itu banget. Iya. Itu tidak semua orang. Wong koncoku anaknya harus sudah meninggal setahun dia nggak sadar. Masyaallah.
Aku akan bilang malah istri saya jangan nangis. Yang lebih hebat lagi itu istri saya. Ya wis Pak engko nek mari cacat malah repot. Istri saya itu. Nanti kalau cacat kan karena di sini Kecelakaan Pak De. kecelakaan. Malah repot ya wis ora apa-apa. Anak tunggal Pak De? Enggak, anak yang pertama. Itu ada potretnya nanti lagi. Jadi orang yang istiqomah itu Allah akan berikan kemapanan. Maka Mas Adi misalnya jual beli mobil, enggak apa-apa, bagus. Kok begini ya inilah jalanku. Iya Pak De. Terima. Syukur memang ikhtiarnya harus. Nggih. Orang beriman itu harus dicatat. Pasti untung. Lalu saya ini dari ngaji jatuh ini. Dijahit 12. Ya Allah. Ternyata loro, aku sembayangnya orang melahirkan dijahit. Sakit betul, itu saja yang nabrak. Kamu sakit enggak? Sakit Pak. Ya uang rambut apa? Tak kasih uang 300 sudah kamu dana. Diobati. Saya pulang, untung saya masih bisa pulang. Terus periksa. Berapa lama? Ya pulang setengah bulan. Santri saya yang sukses datang, Bapak enggak boleh pakai motor. Apa Mas Adi? Saya dibelikan mobil Xenia baru. Aku takon, lho iki nggo panti apa nggo bapak? Enggak Pak, ini untuk bapak. Aku ra yo ndomblong toh. Nah, akhirnya dia belum terima, Bu. Pokoknya saya ingin menservis bapak. Akhirnya terakhir diberikan Innova. Itu ada itu. Nah, aku mau beli dari mana uangnya, Bu? Loh, itu. Benaran jatuh. Nah, jadi Allah akan berikan kemapanan itu diterima. Ya udah jalanku seperti ini. Enggak boleh. Ya apa macam-macam. Kemudian yang kelima ini tawakal. Tawakal ini cirinya orang soleh solihah. Jadi setelah upaya semuanya, monggo Allah. Iya. Seperti tadi saya tidak akan sanggup membiayai panti ini. Tidak akan sanggup ya Allah untuk membiayai bangunan. Saya hanya sak dermo. Sak dermo lakon. Saya ingin mensiarkan agamamu ya Allah. Sinar melati ya Allah. Ingin mengharumkan agamamu ya Allah. Karena ini semuanya Engkau. Aku mohon ya Allah, cukupkanlah segala itu. Saya tiap hari seperti itu. Bahkan sampai nangis. Duka, hajat, insya Allah saya tidak pernah berhenti. Kalau Bang Adi sholat hajat, Iya. sholat hajat itu bisa rangkaiannya dengan duka. Bisa, kapan aja bisa. Nah itu fadilah istiqomah, luar biasa. Nanti orang yang tidak akan rugi, yang terakhir kita ditamakan. Nah, jadi orang yang bernilai 1, setiap langkah diniati ibadah dengan penuh keyakinan iman, mencari ridho Allah. Ya Allah perintinya iki kudu kasarane goreng kerupuk siji dikeke bocah, aku golek ridhane Gusti Allah. Kerupuk engko sudah bisa gudang loh. Nah terus nomor 2 selalu zikir, panjang itu zikir. Di qalbi, di lisan, di qalb. Zikir lisannya itu kan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bikarnya dengan perbuatan. Kemudian Berkarya. punya karya, berusaha punya karya amal soleh. Saya teringat pesan Umar bin Khattab sama Amr bin As. Amr bin As itu gubernur zaman Khalifah Umar. Gubernurnya itu dipanggil Umar bin Khattab, sini. Ada apa Khalifah? Tolong hitung harta bendamu. Enggak bisa Khalifah, enggak bisa. Itu Abu Musa. Enggak sanggup Khalifah. Ada apa Khalifah? Dia pengen tahu. Tahu enggak tahu? Harta bendamu itu
fasilitas yang diberikan Allah kepada Anda akan memiliki kekuatan amal apabila Anda laksanakan, gunakan di jalan Allah itu saja dengan segera. Itu tak pakai itu. Maka saya naik haji enggak segan-segan jual rumah. Betul. Istri saya, jadi kalau kita semakin berani, Allah semakin. Nah itu ya, itu Umar bin Khattab itu tak pegang betul. Maka ilmu itu sangat penting. Maka saudara-saudara kita ini banyak yang masih takut. Iya, Pak. Orang Islam itu Masih khawatir. khawatir. Nah, istilahnya khawatir. Padahal udah jelas di Quran. Wala tahinu wala tahyanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Enggak perlu khawatir. Itu dalam hijrah saya kemarin begitu. Masya Allah. Keluar dari kantor. Kemarin dari apa ya? Di shop elektronik. Oh iya. Keluar dari penghasilan. Ketika berjualan mobil juga kemarin masih pakai riba juga. Saya memberanikan diri keluar dari jalur nyaman saya. Iya. Penghasilan yang besar. Sudah bagus itu. Saya tinggalin. Saya ngelihat istri saya, anak-anak saya, Iya. saya kasih makan itu kan. Masya Allah. Saya udah nggak berani ya. Bu Hadi beruntung punya suami. Pikirannya seperti ini. Sampai hari ini alhamdulillah Allah mudahkan jalan kami, ditutupi aib-aib kami. Iya, itu penting. Aib itu harus Ketika minta. baru masa-masa ini ketika kami merasa susah lebih tenang. Biasanya ketika kami khawatir susah gitu, wah, kami bingung. Tapi sekarang semuanya tuh pasrah sama Allah. Nah, sama pasrah sama Allah, sholat, nanti lah diberi jalan. Itu Iya, harus betul. diucapkan. Makanya tadi saya hampir mau nangis kayak cepat ketemu ini tuh kayak Allah tuh kayak saya baru bilang sama istri kan, kalau Allah itu nanti pastikan kita di jalan yang benar, Allah pasti akan tunjukkan. Betul. Ya mudah-mudahan ini salah satu petunjuk dari Allah yang bisa menguatkan kami untuk istiqomah Pak De. Iya. Hijrah. Yang untuk- jelas tetap kita mohon. Iya. Utmuni astajib lakum. Iya. Kita enggak jadi orang sombong kalau enggak Iya. minta. Saya itu beruntung punya istri. Istri itu saya itu enggak pernah menuntut apa-apa. Sama Pak De. Nggak pernah, kadang-kadang saya juga orangnya kan nggak pernah yang terlalu aktif, pasif, tapi dia juga nggak pernah yang Malah sampean sayang enggak? Iya. Nah, iya. kehidupan Itu juga enggak dia akan yang mungkin suami itu mau mentelan. Nah ini sama saya menang saya atau menang istri. Istri saya itu enggak boleh mikir apa-apa. Padahal saya bersyukur istri saya guru. Saya enggak belikan syukur. Masya Allah. Tapi Sama, yang Pak. namanya ngurusi anak, bikin rumah, apa itu, ibu ini enggak usah mikir, saya yang mikir. Nek kowe arep bantu gawe amalmu kok. Iya. Ayam di. Wong sing jenenge nuntut malah repot. Misalnya sama suami yang bilang wae, iki ono ngene piye. Iya. Wah, Diskusi kami selalu begitu. wis Mas Hadi engko hadinya mabrur. Amin. Wis iki dicobani terus. Amin. Wis ngono wae. Makasih ya Pak De, sehat selalu.